20 ya, refocusing. Jadi Jawa Tengah itu setahu saya ya, waktu itu di situ sudah dikerjakan banyak, kan masyarakat juga sangat proaktif ya. Tapi ujug-ujug kemudian dana itu karena pandemi ya, pandemi itu dikurangi. Nah itulah mungkin yang menyebabkan gejolak ya. Nah itu yang pertama. Kemudian dalam kaitannya dengan desa kecil ya, desa kecil itu kalau tidak salah jatahnya ada waktu itu 170 berapa ya, 78 atau 78 atau 75 gitu ya. Nah yang sudah jadi sertifikat itu saya 106 ya. 106 ya, jadi 106. Nah ini saya juga lihat datanya tahun 2020 ya. Berarti kan ada sisa Pak dari yang 170-an lagi ya. Saya sisanya itu kemudian itu sebenarnya bukan bidang tanah yang belum digarap sama sekali, tapi bidang tanah yang sudah dalam proses. Jadi ada yang sudah muncul yang namanya PBT, peta bidang tanah. Nah peta bidang tanah itu sudah separuh jalan, sudah setengah matang. Biaya sudah dikeluarkan oleh negara untuk peta bidang tanah itu. Nah peta bidang tanah itu yang sebanyak 59 ya, 59 bidang tanah itu ditindaklanjuti, diteruskan Pak di tahun 2001 gitu loh, ditindaklanjuti. Nah kemudian jadilah dia 54 bidang tanah. Kenapa hanya 54? Sisanya itu ternyata setelah dikaji masih ada yang belum clear and clean bahasa kita. Misalnya ada yang mengundurkan diri, memang ada yang sudah bersertifikat, bahkan masyarakat juga kadang begitu, sudah bersertifikat. Ada yang statusnya makam ya kalau nggak salah, ada yang seperti makam. Nah kemudian ada juga yang yang mempermasalahkan ada 14 bidang kalau nggak salah, ada 14 bidang. 14 bidang itu memang bukan setengah matang lagi, dia belum sama sekali gitu loh. Padahal dana kita untuk melanjutkan itu hanya dana separuh di akhir, sertifikasi saja. Jadi harus dari PBT dulu ke sertifikasi. Kalau yang dari awal 14 ini kita nggak punya gitu. Makanya kenapa yang 14 ini kok nggak keluar gitu PBT-nya? Yang karena memang dari awal mohon maaf mungkin sudah disurvei barangkali ya. Di surveinya sudah, atau dalam bahasa mereka sudah diukur gitu ya, tapi secara formal di kita belum keluar PBT. Sehingga yang ini memang tidak ada dana dari kita hanya punya dana namanya dana SHT. Dana SHT itu dana untuk meneruskan ya. Yang itu. Nah kemudian mengapa muncul kok tadinya nggak ada tadinya? Saya pakai analogi aja deh. Misalnya jenengan dapat bantuan beras, ya dari pemerintah mau bagikan nih, kan sudah ada data tuh. Ya. Ini untuk ini. Mungkin nggak ketika, waduh, ini ternyata double, ini ternyata tidak clear and clean, mungkin orangnya sama misalnya ya dari datanya itu. Kemudian, waduh, ini dari 50 desa X ini ternyata yang bisa kita bagikan cuma 25. 25-nya ini kita harus cari desa lain, cari yang menerima lain. Nah seperti itu logikanya. Jadi nggak bisa juga saya bilang fix data sekian harus di itu, kita tetap saring Pak. Oh ternyata yang fix. Nah kemungkinan atau memang yang terjadi di kecil itu ya tadinya close, nggak ada, dia nggak dapat jatah sama sekali karena kita itu total hanya 6.080, tapi 6.080 untuk total satu kabupaten. Nah ini kan sudah dibagi, udah 6.080 selesai.
Tapi dalam perjalanan ini ada yang nggak clear and clean gitu. Kemudian kita panggil siapa nih yang siap, siapa nih yang siap. Nah, kita kan bagi kita siapapun monggo, tapi yang penting 6080 terpenuhi bagi kami. Nah dalam perjalanan barangkali kemudian, wah aku siap yang kecil gitu loh. Oke, coba kita lihat. Ternyata bisa cuma berapa itu ya? 54 itu gitu loh. Nah seperti itu sebenarnya Pak yang terjadi. Ya, kalau menurut, nah, mungkin apalagi informasi apa yang iya. Tapi biaya rutin bahasa kita, biaya rutin tentu ya apa-apa yang rutin kalau sendiri ya tentu lebih repot gitu kan, ya karena prosesnya juga sangat berbeda, pengumuman aja berbeda dan sebagainya, prosesnya lain. Nah dalam berkembangnya tadi kemudian kita sendiri mencari calon-calon. Wong kita aja desa awalnya berapa Pak ya? 24, sekarang berkembang 43 desa gitu loh. Tadinya 24 itu cukup gitu, 6080. Tapi dalam perkembangannya banyak yang nggak bisa gitu loh, macet itu bukan karena tidak memenuhi syarat gitu loh, atau sudah bersertifikat kadang-kadang. Nah itu yang terjadi Bapak. Kalau ini posisinya seperti itu. Diketahuinya bahwa PTSL lanjut itu berarti sekitar setengah tahun Pak ya, dipastikannya. Ya, setengah tahunan ya. Begitu. Berarti mungkin positif thinking seperti sama Pak tadi, mungkin awalnya memang Pak Lurah tidak tahu. Bisa reguler ini bisa. Iya. Tidak tahu ada tambahan lokasi itu di pertengahan itu ya mungkin. Iya. Kalau positif thinkingnya saya seperti itu Bapak. Iya. Positif thinkingnya terjadi seperti itu. Reguler bisa. Tapi jangan-jangan mungkin sudah terlanjur ngomong-ngomong gitu. Tahu-tahu kok dapat jatah. Mungkin nggak dikomunikasikan lagi, jangan-jangan seperti itu. Jadi ini masalah komunikasi aja Pak. Masalah komunikasi kalau saya perhatikan itu. Kalau biayanya per bidang berapa Pak untuk reguler? Reguler sangat bergantung pada luas ya. Ada SOP-nya di sana, ada luas, kemudian apa lagi? Jarak ya, jarak dari ibu kota ke lokasinya itu pengaruh juga. Kemudian ada yang pakai nilai konstantanya ya. Rumus Mas. Ada rumusnya. Ada pokoknya berapa? Kalau resminya ada kita. Ya. Itu kan dari Pak Lurah itu menyarankan sekitar 2,5 sampai 3 juta untuk wilayah desa kecil dengan per bidangnya itu. Kalau seperti itu rutin apa Mas? Reguler rutin berarti maksudnya rutin. Waduh. Karena kan ada pembuatan akte dan sebagainya kan, tergantung BPHT juga yang membuat itu nanti. Jadi nggak bisa sama per bidangnya, tidak bisa. Nggak bisa. Termasuk BHTB pajak kan lainnya